Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan bagi kita sekalian di sepanjang hari ini. Karena itu sebelum kita masuk dalam istirahat malam kita bersama dengan keluarga, mari bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Esra pasal 8 ayat pertama sampai 14. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur dalam kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu ada bagi kehidupan kami. Inilah kami yang siap untuk mendengarkan firman-Mu di malam hari ini Tuhan. Selidikilah hati kami dan kehidupan kami, agar kami tetap layak boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saya akan membaca bagi kita sekalian dalam kitab Esra pasalnya yang ke-8, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14 firman Tuhan menyatakan, Inilah kepala-kepala kaum keluarga dan silsilah orang-orang yang berangkat pulang bersama-sama aku dari Babel pada zaman pemerintahan Raja Artasasta. Dari Bani Pinehas, Gersom, dari Bani Itamar, Daniel, dari Bani Daud, Hatus bin Sekhanya, dari Bani Paros, Sakaria, dan bersama-sama dia 150 orang laki-laki tercatat di dalam silsilah. Dari Bani Pahat Moab, Elionai bin Serahya, dan bersama-sama dia 200 orang laki-laki. Dari Bani Satu, Sekhanya bin Yahasiel, dan bersama-sama dia 300 orang laki-laki. Dan dari Bani Adin, Ebed bin Yonatan, dan bersama-sama dia 50 orang laki-laki. Dari Bani Elam, Yesaya bin Atalia, dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Dan dari Bani Sefaca, Sebaja bin Mikhael, dan bersama-sama dia 80 orang laki-laki. Dan dari Bani Yoab, Obaja bin Yehiel, dan bersama-sama dia 218 orang laki-laki. Dan dari Bani Selomit bin Yosifia, dan bersama-sama dia 160 orang laki-laki. Dan dari Bani Bebai, Sakaria bin Bebai, dan bersama-sama dia 28 orang laki-laki. Dan dari Bani Asgad, Yohanan bin Hakatan, dan bersama-sama dia 110 orang laki-laki. Dan dari Bani Adonikam yang datang kemudian, dan inilah nama mereka, Elifelet, Yehiel, dan Semaya, dan bersama-sama mereka 60 orang laki-laki. Dan dari Bani Bikwai, Utai, dan Zabut, dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan yang menyatakan bahwa daripada hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Artinya, bagaimanapun senangnya hidup di negeri orang, masih lebih senang hidup di negeri sendiri. Karena itu, ada banyak orang yang ketika rindu untuk pulang ke kampung halaman mereka, dan kerinduan itu boleh terjadi, menimbulkan kesukacitaan tersendiri. Karena berkumpul bersama dengan keluarga, bahkan ketika kita boleh diizinkan atau memberikan diri untuk membangun suatu tempat di mana keluarga kita hadir, di sana kita juga boleh berkarya, memberikan sebuah kesukacitaan dan rasa kebanggaan tersendiri. Namun menjadi hal yang memprihatinkan ketika kita membaca pengalaman sejarah iman kehidupan bangsa Israel. Diizinkan pulang ke tanah Israel oleh Raja Kores, dan ketika Esra memimpin gelombang kedua untuk bangsa ini pulang, ada 1.500 orang yang bersama dengan Esra untuk pulang ke tanah Israel. Dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-14, kita diperhadapkan dengan begitu banyak nama tentang orang-orang yang bersama dengan Esra untuk kembali pulang ke tanah Israel. Tapi menarik Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita baca di ayatnya yang kedua, di sana disebutkan ada 2 keturunan imam, yaitu Pinehas dan juga Itamar. Dan ada 1 keturunan Daud yang tidak disebutkan berapakah jumlah mereka. Berbeda dengan bani-bani yang lain yang diikuti oleh puluhan bahkan ratusan orang daripada keluarga mereka. Dan ketika dari ayat 2-14 ini disebutkan nama-nama itu, Esra pun tidak menemukan bahwa dari 1.500 orang itu ada keturunan daripada Lewi yang ikut bersama dengan dia. Nah menarik, kenapa suku Lewi ini juga tidak hadir? Kenapa ada banyak orang-orang keturunan imam yang juga tidak ikut pulang? Harusnya keturunan Lewi ada bersama dengan Esra untuk kembali pulang ke tanah Israel.
Karena keturunan Lewi punya tugas tanggung jawab untuk mempersiapkan ibadah umat kepada Tuhan. Tapi ketika suku Lewi ini tidak hadir, bagaimanakah umat dapat beribadah kepada Allah? Nah, ibu bapak saudara terkasih, mungkin ada beberapa alasan yang kalau kita coba untuk menempatkan diri kita dalam kehidupan umat Allah. 70 tahun ada dalam pembuangan di Babilonia, dan ketika ber-70 tahun itu mereka coba untuk membangun kehidupan. 70 tahun berjuang, 70 tahun menata kehidupan, dan banyak berkat-berkat Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup mereka. Ketika ada kabar untuk diizinkan pulang, ada banyak orang yang memilih lebih baik saya tetap tinggal di tanah pembuangan ini. Karena ada kenyamanan hidup, ada keluarga yang sudah dibangun, ada banyak karir prestasi yang juga dibangun dalam kehidupan selama 70 tahun di tanah pembuangan itu. Sehingga mereka memilih untuk tetap tinggal dan tidak pulang ke tanah Israel. Tapi dari sini kita juga harus melihat kembali apakah dalam sikap hidup yang demikian mereka pantas untuk mengesampingkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan umat Allah ini. Tidak menjadi bijak ketika alasan-alasan tersebut diutarakan ataupun dinyatakan dan menjadi alasan sehingga pada akhirnya mereka tidak mengerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan umat Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaringkan tubuh lelah kita di malam hari ini dalam peristirahatan kita masing-masing, mari kita juga mengintrospeksi diri, mengevaluasi kehidupan kita dan keluarga. Apakah kita juga seringkali terjebak dengan kenyamanan hidup sehingga kita mengabaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita kerjakan bersama? Apakah seringkali juga hal-hal yang membuat kita merasa bahwa ini nyaman dalam hidup kita, ini zona nyaman kita, sehingga kita enggan untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan itu? Ketika itu yang terjadi dalam kehidupan kita, mari belajar bahwa ketika Ezra sebagai pemimpin daripada umat yang kembali pulang ke tanah Israel itu, yang dia juga adalah keturunan Harun, yang artinya dia juga adalah suku Lewi yang hadir bersama dengan umat Tuhan, tapi dia mau menyatakan diri bahwa kenyamanan hidup Ezra selama dalam pembuangan dia tinggalkan untuk melakukan kerja yang Tuhan percayakan. Yang pada akhirnya di sana kita tahu bahwa Ezra menemukan Tuhan dan dia boleh mengalami berkat-berkat Tuhan di sepanjang kehidupan yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu Saudara terkasih, berkat Allah Tuhan sediakan bagi kita dalam semua kehidupan yang Tuhan percayakan, dalam keluarga yang Tuhan juga boleh hadirkan. Mari mengkomitmenkan diri bersama dengan keluarga untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kenyamanan hidup yang menjadi berkat yang Tuhan boleh hadirkan, kiranya harus kita jadikan kekuatan untuk kita melangkah bersama dengan Tuhan dalam segala tugas tanggung jawab yang Dia percayakan. Karena ketika kita melakukan apa yang baik, yang Tuhan percayakan bagi kita sekalian, di sana kita akan menemukan perkenanan dan berkat daripada Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan dan berkat bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa kami memiliki Allah dalam segala sesuatu yang Tuhan boleh hadirkan bagi kami. Jangan biarkan Tuhan kami hidup senang dengan zona nyaman kami, sehingga membuat kami enggan, membuat kami tidak bijak untuk memaknai hidup ini yang harus menjadi berkat, melakukan kehendak Allah dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Apapun keberadaan kami saat ini Tuhan, inilah kami mau memberikan diri kami mau menyatakan bahwa kami bersama dengan keluarga kiranya boleh hadir untuk bergerak terus bersama dengan Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami bersyukur sepanjang hari ini ada kasih dan penyertaan Tuhan yang tetap tinggal bagi kami. Ketika kami akan mengistirahatkan tubuh lelah ini, dialah kasih sayang Tuhan yang tetap tinggal bagi kami. Sehingga di dalam segala sesuatunya, kami boleh merefleksikan semua itu yang menjadi kekuatan dan pengalaman iman. Bahwa melangkah bersama dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, akan selalu menyatakan perkenanan dan berkat Allah di dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa untuk hari-hari yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan biarlah kami boleh beristirahat malam hari ini dengan baik dan cukup bersama dengan keluarga dan orang-orang terkasih kami.
Dan izinkan kami besok terbangun dalam kekuatan yang baru, lakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kami sekalian. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sumber berkat dan kekuatan bagi hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beristirahat Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan di sana kita menemukan perkenanan dan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.